Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini channel Hikmah Channel menghadirkan diskusi inspiratif keislaman, kemudian tentang kekeluargaan, kemudian tentang ekonomi dan keumatan. Sahabat Hikmah dimanapun berada, saat ini kita di era digital, selalu dibanjiri dengan berita-berita iklan-iklan online yang tentunya ketika berada di bulan suci Ramadan, ya barangkali bisa meningkatkan aktivitas ibadah mungkin bagi umat Islam khususnya. Namun dengan masyarakat menggunakan digital yang semakin tinggi, pertanyaan berikutnya adalah apakah harus informasi yang membuat informasi saat ini semakin membuat kita tenang atau justru membuat pikiran kita semakin gelisah? Untuk membahas hal ini, kami mengangkat tema yang cukup menarik, digital mindfulness, menjaga ketenangan jiwa di tengah arus informasi Ramadan. Telah hadir di studio Hikmah Channel Bapak Dr. Rahmadi Ali MPDI, Dekan UMN Al-Wasliyah Fakultas Agama Islam Medan. Dekan Fakultas Agama Islam Dekan Fakultas Agama Islam Al-Wasliyah UMN Medan. UMN Medan. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah puasa hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Hari ini sudah berada di hari yang keberapa nih? 19 ya Pak Dekan? 19 ya. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat Pak Dekan. Amin, amin. Baik Pak Dekan, tentunya terima kasih telah hadir di studio kami untuk bincang-bincang tentang tema yang kita insya Allah angkat pada hari ini. Pertama Pak Dekan, apa sebenarnya pengertian dari digital mindfulness? Ya. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau digital mindfulness ini dapat dipahami bahwa ini adalah kesadaran dan kendali diri dalam menggunakan media sosial. Artinya kita menggunakan media sosial itu dengan penuh kesadaran dan juga tidak berlebihan. Maka dari itu saya mengibaratkan media sosial ini seperti pisau. Pisau, siapa yang menggunakan maka itu akan bermanfaat bagi yang menggunakan. Pisau itu kalau digunakan oleh koki, maka dia akan digunakan untuk membantu memotong dan mempersingkat pekerjaannya. Tapi kalau pisau itu digunakan oleh residivis, oleh penjahat, maka pisau itu akan digunakan untuk kejahatan. Nah, maka digital mindfulness ini adalah kesadaran kita bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah, dalam konteks agama, bahwa ketika kita menggunakan media sosial ini, bahwa kita merasa Allah tuh mengawasi kita, sehingga kalau kita Allah mengawasi kita, maka tentu saja kita akan berpikir dua kali untuk menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang keburukan, untuk hal yang negatif. Yang negatif. Jadi kalau boleh barangkali apa? Mungkin bahasa lain, cerdas dalam menggunakan. Ya, cerdas dalam menggunakan medsos. Benar. Gitu, Pak. Ya barangkali hari ini ya, banyak orang yang nggak cerdas ya Pak Dekan ya. Banyak. Baik Pak Kuang. Nah kira-kira apa tantangan
era digital di bulan Ramadan ini Pak Kuah, Pak Dekan? Oke, baik. Tantangannya bahwa apalagi pada saat sekarang ini, bahwa kalau Ramadan itu seharusnya kan kita harus banyak-banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya semua apa yang kita lakukan seharusnya bernilai ibadah, insyaallah. Namun di sisi lain banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan momentum itu. Yang pertama bahwa banyak orang-orang menggunakan media sosial itu untuk berlebihan, menggunakannya secara berlebihan, sehingga ibadahnya tersingkir, namun penggunaan media itu secara berlebihan. Itu tantangannya. Jadi artinya ibadah tersingkir, yang saya maksud adalah kita lupa membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita baca Al-Quran itu saatnya satu lembar itu sudah mulai pusing, mulai mata buram. Namun ketika kita melihat media sosial, kok ternyata lebih enak gitu. Nah jadi kan ini posisi tergeser. Tergeser, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tantangannya bahwa kita tidak menyempatkan waktu untuk menggunakan media sosial itu. Artinya kalau kita sebagai orang muslim, artinya kita berikan waktu yang khusus dalam menggunakan media sosial. Hari ini orang-orang Islam khusus di bulan Ramadan menggunakan media sosial itu sembarang waktu. Artinya tidak ada waktu tertentu menggunakannya. Terkadang kita mau terawih pun buka media sosial, mau buka pun kita menggunakan media sosial, ya. Lalu kemudian mau apapun buka media sosial. Bahkan mau tidur pun kita harus lihat HP, buka media sosial. Harus buka media sosial. Jadi sebenarnya kalau kita mau ingin mengendalikan itu, mindfulness-nya dapat, ya, maka kita sediakan waktu untuk menggunakan media sosial. Hari-hari apa, ada waktu kapan. Nah ini juga cocok sebenarnya baik Pak dalam kita mendidik anak itu pengguna media sosial. Harus kita jatah waktunya, ya, tidak sembarang kapan saja dia boleh menggunakan, terjatah. Misalnya setelah malam, setelah sholat isya, atau setelah belajar dia menggunakan media sosial hanya 2 jam saja, setelah tidur. Nah itu artinya kita memberikan waktu untuk anak kita itu dalam menggunakan media sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kita harus pandai-pandai memilah dan memilih media sosial. Nah, apa yang boleh kita tonton dan apa yang tidak boleh kita tonton. Apa yang boleh kita ajarkan kepada anak dan apa yang tidak boleh kita ajarkan kepada anak. Terkadang sekarang ini mohon maaf, anak itu sekarang lebih pintar dari orang tua dalam menggunakan media sosial. Ya, betul. Dalam menggunakan media sosial itu tak lagi anak perlu diajari Pak, tapi sudah pada sendiri. Malah anak anak yang ngajar orang tua sekarang. Makanya antara cerdas dengan pintar itu berbeda. Gitu. Kalau cerdas itu memang perlu bimbingan, kalau pintar tak perlu bimbingan. Artinya ke anak kasih HP saja, bisa tuh dia pintar sendiri. Nah jadi itu. Makanya kita sebagai orang tua ini kalau ingin memberikan pendidikan kepada anak itu ya harus pandai-pandai yang kita filter mana yang boleh ditonton dan mana yang tidak boleh ditonton. Nah itu. Jadi Pak Dekan tadi kalau Ramadan itu kan ya sejatinya orang dekat dengan aktivitas keagamaan, baca Al-Quran. Tapi hari ini di era digital ini kan di HP pun ada bisa kita baca ayat Al-Quran gitu kan, ada bisa jadi mushaf gitu kan. Nah di situ kan kadang-kadang Pak Dekan orang baca di sana, terus data itu aktif, begitu sedang membaca ada notifikasi. Nah ini kan gimana kira-kira Pak Dekan menyikapinya? Nah biasanya orang kan dihentikan dulu itu ya kan, membacanya, dibuka tuh, terakhir lebih lama dia bukanya. Kira-kira gimana Pak Kuah itu Pak Dekan mengatasinya? Iya, tadi saya bilang tadi bahwa kita harus pandai memilih media sosial yang kita lihat, kan gitu. Kayaknya kalau kita menggunakan HP ini, menggunakan Android sebagainya untuk kebaikan itu bagus. Karena kan memang sekarang
Juga kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga lepas dari namanya digital. Itu tidak memungkiri. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita harus meninggalkan jauh-jauh. Karena dari digital ini banyak hal yang memang bisa dilakukan, bahkan dipermudah, kan gitu. Tadi dalam hal kita membaca Al-Quran. Kalau dulu kita membaca Al-Quran, kita bawa mushafnya, Al-Qurannya, bawa buku bertas. Sekarang tidak perlu itu. Sekarang sudah ada di HP, di tablet sebagainya sudah ada. Kita tinggal buka aja. Bahkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menaruhkan tentang Al-Quran digital. Nah, kita tinggal buka bisa. Namun setelah itu ada. Nah, maka tadi saya bilang pandai-pandai bijak dalam menggunakan ini. Kalau kita memang baca Al-Quran ya, memang sempatkan waktu untuk baca Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi jangan ketika ada notifikasi, ketika ada iklan masuk, makalah kita nonton iklannya, Pak. Dibandingkan baca Al-Qurannya. Jadi kalau gitu Pak, kok gimana? Apakah banjirnya informasi di era digital ini itu bisa mempengaruhi kebatinan, kejiwaan seseorang? Kalau mempengaruhi, yang pertama bisa. Nah, bisa mempengaruhi karena gini. Ketika kita kita mencari ilmu, ya itu sudah di HP, di digital kita sudah ada semua lengkap semuanya, ya. Nah, cuma sekarang kalau kita lihat mempengaruhi bagaimana orang itu agak malas sekarang. Kalau dulu kan kita mencari ilmu tuh harus kita mencari bukunya dulu. Nah, kita dapat bukunya, kita baca, ya kan, kita baca. Apalagi kalau kita membuat makalah. Dulu ketika kuliah kita ke perpustakaan, kita bawa kertas selembar catat. Nah, catat. Yang sekarang tak perlu lagi catat. Nah, kita copy saja. Kita copy, apalagi sekarang ada AI. Ya kan? Kita buat makalah misalnya prompt-nya apa kita buat misalnya buatkan makalah ini. Maka dia akan muncul semua. Maka itu. Nah, yang muncul apa? Jadi malas, Pak. Rasa malas itu muncul sekarang. Maka sekarang karena sudah ada digital yang lebih canggih, AI apalagi AI, ya itu orang menjadi malas. Kalau sudah malas kan tentu saja akan mempengaruhi kebatinannya, Pak. Kebatinan itu sangat mempengaruhi. Kalau dulu kita harus berjuang mencari sesuatu itu, ya kita cari di mana atau cari kalau kabar di perpustakaan itu cari. Sekarang nggak perlu lagi, jadi malas. Jadi jiwa rasa berjuang itu sudah mulai berkurang sekarang. Kalau dalam bahasa agamanya jiwa mujahadahnya kurang ya. Kurang dalam mencari apapun, dalam mencari ilmu, informasi karena sudah ada di sapi sekarang. Makanya ada catatan penelitian dari Yayasan Buah Hati Jakarta itu. Sekarang ini kita sudah berada pada era layar. Era layar tuh ya, kalau dulu layar kan nggak bisa kita bawa. Ada di rumah video, ada komputer ya. Sekarang layar sudah ada HP ini, ada kita bawa. Kita bawa di mana-mana. Artinya mau kita ke kamar mandi, nggak mungkin HP tinggal. Mau tempat tidur, HP itu bawa. Layar itu bawa terus. Ketika sudah kita bawa ini kan artinya mau lihat apapun kita bisa. Ya. Mohon maaf, ketika di kamar mandi ada orang yang berbuat jahat, kita bisa melakukan itu dengan ada layar ini. Di tempat tidur juga begitu. Ya, artinya sudah layar. Maka penelitian beliau itu kejahatan itu muncul karena memang adalah banyak layar yang dibawa. Itu deh. Banyak sekali. Mau apa? Artinya selain porno ya, selain pornografi, penipuan-penipuan yang terjadi juga menggunakan itu bisa. Bahkan dilakukan di kamar mandi pun bisa. Tadi baru ada teman-teman curhat tadi yang masuk notif ke HP, diceknya udah hilang 1 juta. Ya itu apalagi itu kerja perbankan kan, adalah nggak semua. Makanya ini kan terkait digital juga itu kan? Digital juga, ya dunia digital itu digital perbankan, ini kan. Seperti itulah Pak jadi sekarang. Makanya kita kalau dulu kita mau berbuat jahat, ya sebelum ada digital ini, di tempat ada di situ tempat, ada waktu di situ. Sekarang nggak mesti tempatnya kita di situ. Jadi sekarang tidak dibatasi dengan ruang waktu. Tidak ada dibatasi dengan waktu. Kita di sini, kita di Medan, kita melakukan kejahatan di luar Medan itu bisa. Dengan digital. Kita posisi masih di Medan. Masih di Medan. Saya di kamar mandi pun saya bisa berbuat kejahatan.
untuk melakukan penipuan-penipuan di sana. Baik Pak Gua, Pak Dekan, kita sekarang kan berada di suasana Ramadan, ya kan? Jadi kira-kira bagaimana semestinya nih umat Islam itu kan memang tidak bisa terlepas dari digital. Yeah. Terus bagaimana menyikapi digital itu? Iya. Baik, terima kasih. Baik, apalagi Ramadan ini bahwa tadi jelas ya bahwa kita tidak bisa memungkirin bahwa kita sekarang bukan hanya kita saja di dunia pun tidak bisa terlepas dari namanya dunia digital. Itu sudah pasti. Nah, jadi bagaimana cara menyikapin? Anggaplah kalau menurut saya digital itu, medsos itu adalah sebagai media saja Pak. Media untuk pertama mendapatkan informasi yang baik, kedua untuk mendapatkan ilmu, yang ketiga untuk menambah wawasan dalam dunia teknologi. Nah, itu saja. Karena memang kan kita apalagi sekarang ini khususnya saya dekan Fakultas Agama Islam itu harus sekarang ini ingin menyinkronkan antara pendidikan Islam dengan teknologi. Makanya kita tidak boleh antipati terhadap teknologi itu. Nah, asingnya. Karena teknologi itu kan buah dari ilmu tadi. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh antipati dan juga kita tidak boleh memungkiri bahwa kita harus pasti itu tidak boleh artinya kita tidak lari dari digital. Nah, maka kita seharusnya menjadikan media sosial sebagai media saja, mendapatkan pengetahuan sebagainya, ya, dan tidak dijadikan sebagai tolak ukur sebenarnya Pak. Tolak ukur artinya bukan salah satunya media yang paling utama. Karena gini Pak, sekarang gini baca Quran, kita baca Quran nggak lagi bawa Al-Quran mushafnya terbawa, tapi dari apa? Nah, terkadang kita nggak tahu apakah benar di Al-Quran itu benar huruf-hurufnya sesuai dengan Al-Quran yang dalam mushaf. Nah, terkadang kita menjadikan tolak ukur. Maka saya mengatakan jangan jadikan tolak ukur media digital itu dalam hal kita mengatakan ini yang benar gitu. Itu jangan boleh. Nah, kemudian media digital ini harus digunakan searif mungkin lah. Lebih bijaksana ya, jangan menggunakan media digital ini untuk hal-hal yang kejahatan. Tadi dari awal saya bilang tadi dari mukadimah bahwa digital ini ibaratkan seperti pisau, ya. Siapa yang menggunakan, nah itulah akan jadi buahnya. Kalau yang menggunakan pisau itu residivis, penjahat, maka digunakan untuk kejahatan. Sama juga dengan pisau, kalau digunakan oleh koki, oleh juru masak, maka digunakan untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaannya. Kalau tadi mungkin motong kacang kita dipeti-peti, sekarang dengan pisau ada pisau. Daging itu dicuil-cuil, maka bisa dengan pisau. Artinya mempermudah dan mempersingkat pekerjaan. Nah, baik, kalau gitu Pak Dekan, kira-kira apa langkah tips ya di di arus digital ini, langkah-langkah ketika orang berinteraksi dengan media, dengan digital ini, khususnya di bulan suci Ramadan, tapi tetap bisa menjaga ketenangan jiwa. Bagaimana kira-kira tipsnya atau langkah-langkahnya, Pak? Kalau saya pertama, kita harus tabayun, Pak. Setiap informasi yang datang dari dunia digital. Check and recheck. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kan gitu. Wahai orang beriman, apabila datang satu informasi datang dari orang fasik, maka tabayun. Tabayun cross check. Nah, jadi artinya tidak semua yang datang itu melalui media internet digital itu sesuatu yang benar. Betul. Maka yang paling utama kita tabayun. Apalagi terkadang kita nih Pak, sampai kita belum tahu kebenaran, kita sudah membaginya kepada orang lain. Ini yang jadi masalah. Jadi fitnah itu. Jadi fitnah gitu. Jadi fitnah. Jadi artinya sekarang ini Pak, kebohongan itu tidak akan pernah terputus kalau jari-jari kita ini masih membagi hal-hal yang belum kita ketahui, belum kita cross check. Nah itu. Jadi harus pahami dulu Pak. Jadi tabayun dulu ketika ada informasi-informasi yang datang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus banyak belajar Pak tentang digital.
Iya. Nah, kita juga tidak boleh miskin dengan ilmu digital. Nah, kita juga nggak boleh kalau orang bilang gaptek ya, gaptek. Nah, kita apalagi sekarang ini kita harus ikut juga mengikuti arus. Meskipun ada sekarang ada Gen Z, sekarang ada Gen Z, ada Gen Alpha, Gen macam-macam. Nah, kita kan Bapak mungkin juga sebagai Gen Z ya. Enggak, Bapak Gen apa? Gen apa X? Gen apa ya? Ya, gen gitulah. Ya, nah kita yang lahir-lahir kita 80-an, atau 70-an, ya kan? Ya, kita juga nggak boleh tertinggal terhadap media. Takutnya nanti kita yang udah tua kita dibohongin. Iya. Nah, dengan orang yang bawah kita. Iya. Nah, dengan adanya digital ini, maka kita harus juga nggak boleh terlalu anti, nggak boleh ini, nggak malas nih, itu nggak boleh. Itu Pak yang mungkin menurut saya pertama tabayun, kemudian kita juga wajib belajar. Nah, yang ketiga tadi Pak dari awal tuh kita harus membatasi waktu Pak. Oke. Membatasi waktu dalam kita mengakses hal-hal yang datang dari dunia digital. Okay. Berikutnya Pak Dekan, ini kan kalau mungkin di survei dilihat itu yang banyak menggunakan medsos itu kan anak-anak, Gen Alpha, anak-anak, ya kan. Kira-kira bagaimana pesan-pesan untuk mereka, ya kan, supaya mereka itu bisa mendapatkan manfaat lah dari media yang mereka lihat itu kan, bukan sebaliknya kan, mudarat. Kira-kira gimana? Iya, ini saya rasa pesan untuk anak-anak muda bahwa memang kita menggunakan media itu harus bijak. Untuk pelajar-pelajar, untuk anak muda, yang pertama gunakanlah media itu seperlunya. Seperlunya itu, kalau ada kegiatan, kalau ada tugas-tugas misalnya dalam pelajar-pelajaran itu boleh menggunakan media. Tapi jangan menggunakan media itu memang di luar dari keperluan yang ada sama kita. Terkadang boleh jadi seorang anak itu pelajar itu dia menggunakan media berlebihan itu karena memang tak dibatasin. Ya, artinya ketika dia tugas selesai terus dilanjut main dan macam-macam. Sekarang banyak sekali media-media yang merusak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini peran orang tua juga. Ini orang tua di rumah harus sering-seringlah mengecek handphone Android yang ada yang dipegang anak masing-masing. Karena yang saya tadi sampaikan, Yayasan Buah Hati tadi mengatakan bahwa ternyata kejahatan seksual itu terjadi bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Mereka membawa HP, melakukan kejahatan di dalam rumah. Nah, maka harus kita cek secara berkala layar-layar yang dia pegang itu. Kemudian kasih batas jatah waktunya. Jadi harus dibatasi. Jadi nggak bisa diberikan kebebasan mereka ya. Kalau mau malam setelah belajar, tapi waktunya jam 10 tidur. Atau kalau mau hari libur saja. Nah, itu dia. Kemudian pilah-pilah lah Pak yang bisa digunakan. Kalau game-game sekarang kan banyak game ya. Iya. Apalagi sekarang yang saya dengar kemarin di berita bahwa kabarnya pemerintah ini mau menonaktifkan game Roblox itu dia sudah memang itu mau awak tak tahu pula Menteri Komdigi kemarin itu sudah yang belakangan itu memang Menteri apa? Komdigi kan Menteri Hafid yang katanya membatasi anak-anak di bawah berapa? 16 ya? Iya, bawah 16 itu nggak boleh punya akun-akun ya. Itu tapi sekarang kan dibolehkan. Makanya itu harus kalaupun memang buat akun, karena memang akun boleh jadi untuk belajar. Nah, memang kan akun itu kalau yang pelajar harus terhubung dengan akun orang tuanya. Nah, kalau gitu misalnya saya punya anak saya buat akun, itu harus melalui persetujuan saya. Nah, itu kita setujui boleh. Nanti informasi-informasi yang datang ke akun dia, kita juga bisa lihat. Sekarang gitu Pak ada. Itu alhamdulillah sudahlah. Artinya sudah ada upaya pemerintah itu untuk membatasi hal-hal yang negatif dari dunia digital. Sudah upaya untuk meminimalisir lah ya. Iya, meminimalisir Pak. Oke, terima kasih Pak Dekan atas informasi yang sangat berharga.
Mudah-mudahan apa tadi informasi yang Pak Dekan sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak dan orang-orang tua khusus di Kecamatan Medan Amplas dan umumnya di Kota Medan. Barangkali closing? Ya, closingnya yang pertama untuk orang tua dulu. Orang tua yang pertama harus menjadi orang tua yang pintar, cerdas juga. Artinya kita sebagai orang tua tidak boleh kalah dengan anak. Nah, orang tua juga wajib pintar dalam menggunakan media sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang tua juga harus memberikan waktu tertentu dalam menggunakan media sosial. Tapi juga kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu mengekang. Begitu. Karena mohon maaf, sekarang ini zaman sudah digital, ya tidak lagi kita mengatakan nggak boleh menggunakan HP sama sekali. Ya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang anak itu memang menggunakan media sosial dalam hal ujian. Apalagi anak sekolah sekarang kan nanti ujian menggunakan komputer, laptop, pakai itu. Jadi tidak juga kita bisa melarang, ya, tapi berikanlah waktu tertentu dalam menggunakan digital. Jadi kemudian kepada anak juga memang harus banyak memang mengikuti satu pelatihan tentang penggunaan digital sehat. Nah, karena memang sekarang ini banyak sekali Pak, memang digital yang di media sosial yang memang tidak sehat. Dalam gamenya juga ada, kemudian tontonan juga yang nggak baik, sehingga tontonnya itu dapat mempengaruhi kejiwaannya. Nah, bahkan juga penelitian seorang dokter saraf, ternyata katanya kalau seorang anak itu dia sering menonton film-film yang nggak bagus, film-film porno, itu katanya diibaratkan seperti mobil yang menabrak mobil yang tertabak. Jadi bempernya itu rusak. Jadi begitulah seorang anak. Kalau anak itu sering nonton, makanya ini rusak. Nah, itu saraf-saraf otak rusak. Sehingga kalau sudah rusak, dia tidak bisa mengontrol. Tidak mengontrol. Kalau kita mungkin sebagai orang tua bisa mengontrol. Ya, kalaupun kita bisa mengontrol. Tapi kalau anak ini sudah kecam itu, maka dia tidak akan bisa mengontrol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kesan ini bisa dipergunakan untuk kita sebagai orang tua dan juga kepada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat Ikhman dimanapun berada, tadi kita sudah dengarkan bersama dialog dengan Bapak Dekan, informasi yang sangat berharga. Mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh beliau bisa menginspirasi orang-orang tua di Medan Amplas khususnya dan di Kota Medan pada umumnya. Pada akhirnya kami dengan berakhirnya closing dari Bapak Dekan, acara dialog ke IKMA pada hari ini kita cukupkan dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.